warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok Amir Panji Rizky ingin mempresentasikan dalam tugas konversi energi tentang mesin refrigerasi. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Dimulai dari Muhammad Amir Arif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Arif. Kenalkan, nama saya Nanda Panji Mustafa. Kenalkan, nama saya Rizky Haji Saputra dari Bekasi. Ya, kami di sini ingin menjelaskan tentang apa itu mesin refrigerasi, khususnya yaitu air conditioner atau yang biasa kita sebut AC. Next. Pengertian refrigerasi. Refrigerasi adalah cara untuk merubah atau membuang tingkat suhu dari suatu produk atau ruangan supaya suhu lebih rendah dari suhu lingkungan di sekitarnya dengan cara menyerap panas dari produk atau ruangan. Kegunaan dari mesin refrigerasi ini, penggunaannya dalam rumah tangga yaitu ada refrigerator, ada kulkas, kemudian ada freezer, kemudian ada pembuat ice maker, kemudian ada refrigerator freezer yaitu kulkas dan freezer, kemudian juga ada air conditioner atau AC yang akan kita bahas pada presentasi hari ini. Oke, lanjut. Pengertian air conditioner. Air conditioner adalah mesin yang dibuat untuk menstabilkan suhu dan kelembapan udara di suatu ruangan. Alat ini digunakan untuk mendinginkan atau memanaskan tergantung kebutuhan. Namun, AC sering disebut sebagai pendingin udara karena lebih banyak digunakan untuk menyejukkan ruangan. Meski AC adalah produk teknologi modern, konsep pendingin udara yang dikenal sejak abad pertengahan, yaitu pada masa Romawi kuno dan Persia, Willis Haviland Carrier menjadi orang pertama yang menemukan AC modern berskala besar yang menggunakan energi listrik pada tahun 1902 Masehi. Ya, next. Fungsi air conditioner. Sesuai namanya, air conditioner AC memiliki fungsi untuk mengondisikan udara di sebuah ruangan agar terasa sejuk, nyaman, dan sehat. Ada 3 hal yang dapat dikondisikan atau diatur dengan menggunakan AC, yaitu suhu, kelembapan, dan kebersihan udara. Yang pertama, mengatur suhu udara. Fungsi utama AC adalah mengatur suhu di dalam ruangan. Suhu yang didinginkan dapat Anda atur melalui angka yang tertera pada remote control. Pada umumnya, suhu terendah AC adalah 180 derajat Celcius dan suhu tertingginya adalah 300 derajat Celcius. Yang kedua, mengatur kelembapan udara. Suhu dan kelembapan udara saling berkaitan sehingga secara tidak langsung AC juga berfungsi mengatur kelembapan. Suhu AC sebaliknya diatur pada suhu ideal, yaitu 24-26 derajat Celcius. Karena udara yang terlalu dingin memiliki kelembapan tinggi sehingga menyebabkan kulit menjadi kering. Yang ketiga, membersihkan udara. Mesin AC dilengkapi dengan filter untuk menyaring debu dan kotoran yang terdapat di dalam udara, sehingga menjadi bersih dan sehat. Oleh karena itu, filter AC harus dibersihkan secara rutin untuk membuang kotoran yang tersaring sehingga udara bisa terjaga kesejukan dan kebersihannya. Next. Selanjutnya itu komponen dari AC itu sendiri. Pertama itu ada body atau casingnya. Nah, di sini itu body atau casing AC split ini itu fungsinya seperti pelatang lainnya. Biasanya terbuat dari plastik, bila terbakar akan meleleh. Fungsinya yaitu melindungi komponen indoor bagian dalam, serta yang pasti agar AC terlihat bagus. Untuk indoor AC keluaran dulu ada ciri yaitu terdapat garis-garis bagian depan, sedangkan untuk sekarang kebanyakan polos untuk produsen semua merek AC.
Yang selanjutnya yaitu dari bagian outdoor AC split, yaitu ada kondensor. Nah, kondensor ini bentuknya hampir sama dengan evaporator, namun untuk kondensor lebih dominan banyak ke bawah daripada ke samping. Pipa-pipa yang terbentuk ada yang terbuat dari aluminium dan ada juga yang terbuat dari tembaga. Kebanyakan untuk AC sekarang menggunakan tembaga, jadi wajar jika benar mengalami kebocoran. Mengalami kebocoran pada freon kondensor. Fungsinya untuk menampung hawa panas sebelum diproses oleh kompresor. Selanjutnya itu kompresor, yaitu sebuah mesin atau motor untuk merubah hawa panas menjadi dingin dengan bantuan gas refrigeran atau freon. Nah, di dalam kompresor juga terdapat gulungan dinamo, ada yang terbuat dari tembaga dan ada juga yang dari aluminium. Nah, yang selanjutnya yaitu motor atau fan. Nah, di dalam outdoor juga terdapat motor atau fan ini berfungsi untuk membuang hawa panas pada kondensor agar kompresor tidak mengalami overheat. Maka dari itu, usahakan kondensor selalu bersih agar kerja kompresor juga tidak terlalu berat. Karena jika kondensor terlalu kotor, maka tidak akan bisa membuang hawa panas dengan maksimal. Jadi motor fan bagian luar, sekarang itu motor fan bagian dalam, yaitu motor dinamo yang berarti biasanya harus bolak-balik. Fungsinya sama halnya dengan motor dinamo lainnya, yaitu kalau pada inverter AC untuk menggerakkan baling-baling hose fan. Oke, next. Next. Problem pada AC ada 3, yaitu AC bosor, AC mengeluarkan udara panas, AC mengeluarkan suara bising. Ya, next. Oke. Untuk AC bocor atau air conditioner bocor itu akan dibahas oleh saya. Satu di antara masalah-masalah AC yang kita sebutkan di atas yang sering terjadi di rumah atau kantor adalah kebocoran air pada AC. Lantas apa penyebab AC bocor? Simak penjelasannya di bawah ini. Kebanyakan dari kita tidak tahu mengapa ada air merembes dari AC tersebut. Lalu kita tidak memperdulikannya selama berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Jika AC sudah lama tidak diservis, katakanlah selama 6 bulan, atau bahkan lupa saking lamanya, maka kebocoran pada AC Anda adalah hal yang lumrah terjadi. Kebanyakan penyebab AC bocor terjadi kurang lebih 6 bulan setelah pembelian dan setiap 3 bulan jika tidak diservis. Oleh karena itu, kebocoran pada AC adalah hal yang hampir pasti terjadi, walaupun sebenarnya rembusan air yang keluar dari AC adalah normal. Tetapi, jika air yang keluar terlampau banyak, maka kemungkinan AC mengalami masalah. Di sini beberapa penyebab yang menyebabkan air conditioner itu mengalami kebocoran. Yang pertama itu pipanya yang sudah terlalu tua atau lapisan pipanya itu sudah terkelupas. Kemudian pemasangan AC yang kurang tepat dan penumpukan debu dan pertumbuhan jamur seperti gambar di samping. Pipa AC yang selalu tua. Bila AC yang sudah bertahun-tahun kita gunakan dan jarang melakukan perawatan AC, maka merupakan hal yang wajar bila lapisan pipa AC mulai rusak dan mengakibatkan kebocoran. Hal ini dapat kita perbaiki dengan mengganti pembungkus pipa dengan yang baru. Selain karena tua, bisa juga pipa Anda mengalami kerusakan tak terduga, sehingga mengalami kebocoran. Oleh karena itu, bila AC Anda bocor, Anda dapat memeriksa kondisi pipa AC Anda. Untuk penumpukan debu dan pertumbuhan jamur, biasanya penyebab kebocoran yang paling sering dilakukan adalah adanya debu, kotoran, dan benda lainnya yang menyumbat saluran pembuangan. Tersumbatnya saluran pembuangan air membuat air keluar dari unit AC melalui lubang lain di mesin, sehingga akhirnya membuat kebocoran air melalui jalur yang tidak normal. Selain itu, penumpukan debu dan pertumbuhan jamur pada unit AC tidak boleh dianggap remeh oleh kita. Jika tidak dibersihkan dengan benar, jamur akan tumbuh dengan menyebar. Kemudian akan menyebarkan udara kotor yang tidak sehat. Inilah yang nantinya dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Nah, selanjutnya itu pemasangan AC yang kurang tepat.
AC atau air conditioner harus dipasang condong ke belakang dan ke arah luar sehingga air akan mudah mengalir ke saluran pembuangan. Jika tidak dipasang dengan benar, air akan menetes keluar mesin dan membasahi lantai ruangan. Di sini ada diagram pemasangan dari AC yang tepat, yaitu untuk bodi atau yang di dalam yang di indoor yaitu jarak dari bagian atas dengan bodinya itu sekitar 50 mm atau lebih, dari jarak samping tembok atau yang lainnya dari ke bodinya itu 50 mm atau lebih samping kanan kiri. Kemudian untuk jarak dari bawah ke bodinya itu sekitar 70 mm atau lebih. Kemudian untuk bagian outdoornya jarak dari belakang ke bagian outdoornya sekitar 50 mili atau lebih. Kemudian jarak samping kanannya yaitu sekitar 200 mm atau lebih. Kemudian dari jarak depannya itu sekitar 200 mm atau lebih. Nah, catatan yaitu sediakan ruang sebesar mungkin untuk pemasangan agar diperoleh pendinginan udara yang efisien. Tadi salah satu penyebab AC kan ada yang berdebu atau jarang dibersihkan. Nah, di sini solusinya yaitu dengan cara membersihkan AC tersebut. Di sini tata caranya yaitu pertama cabut semua kabel ke sumber listrik, kemudian bersihkan AC mulai dari bagian cover, setelah itu lepas bagian filternya, kemudian dibersihkan. Selanjutnya bersihkan bilah dari evaporator, kemudian bersihkan bagian unit outdoor. Selanjutnya AC bisa digunakan kembali. Baik, terima kasih. Berikut tadi itu presentasi dari Muhammad Amir Arif tentang AC apa? AC bocor, ya. Oke, selanjutnya. Terus selanjutnya yang ini adalah AC panas yang dibawakan oleh saya sendiri, Nanda Panji Mustafa. Jika AC di rumah Anda tidak dingin, sebelumnya ada kata pengantar dulu. AC rumah sudah menjadi sebuah kebutuhan tersendiri bagi setiap keluarga. Berfungsi sebagai pendingin ruangan, air conditioner digunakan pula sebagai penyaring udara bersih yang baik. Penggunaan pendingin ruangan pun sering dikaitkan dengan gaya hidup menengah ke atas, sehingga menjadi sebuah kewajiban tersendiri untuk memasang AC di dalam rumah, meski hanya berdaya setengah PK. PK itu tadi 1 PK itu sama dengan 735 watt. Kalau setengah PK berarti 365 watt. Selanjutnya, namun kenyamanan yang diberikan oleh pendingin ruangan ternyata bergantung pada performanya. Tidak jarang AC rumah mengalami banyak masalah teknis yang cukup mengganggu. Salah satunya adalah kemampuan kipas untuk mengeluarkan udara dingin dari perangkat tersebut. Jika pendingin ruangan sudah mengalami gangguan seperti itu, akan ada banyak masalah baru yang timbul, mulai dari dehidrasi tubuh hingga penyebaran penyakit ISPA, penyakit saluran pernapasan di dalam ruangan yang tertutup. Apa yang menyebabkan AC di rumah tidak dingin? Ada beberapa faktor yang menyebabkan pendingin ruangan tidak berfungsi dengan baik, bisa dari faktor internal, perangkat utama maupun eksternalnya seperti perangkat pendukung hingga posisi ruangan di mana pendingin tersebut berada, sehingga perawatan berkala terhadap pendingin ruangan sudah menjadi hal yang tidak dapat bisa ditawar lagi. Selain itu, perawatan perangkat yang tidak berkala juga dapat menyebabkan kemampuan AC rumah berkurang drastis sehingga bukan udara dingin yang keluar, melainkan suhu panas yang bisa berbahaya bagi kesehatan tubuh. Tetapi tenang saja, karena ada berbagai cara untuk mengatasi masalah ini, beberapa di antaranya bahkan langkah yang cukup mudah dilakukan sendiri tanpa perlu bantuan teknisi. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, yaitu ada pengaturan remote AC yang kurang sesuai. Penyebab AC nggak dingin bisa datang dari pengaturan remote AC kamu sendiri. Jika kamu salah mengatur modenya, bisa saja udara yang keluar dari AC kamu malah nggak dingin. Untuk mengatasinya, kamu harus mengatur mode di remote AC pada mode auto pun cool. Dengan begitu, hembusan udara sejuk akan jadi lebih kencang dari sebelumnya. Selain itu, kamu juga bisa mengatur fan atau kipas AC kamu ke level semaksimal supaya hembusan angin menjadi lebih kencang. Yang kedua, kapasitas pendingin AC
tidak sesuai dengan luas ruangan. Kapasitas pendingin AC itu berbeda. Kamu harus menyesuaikan kapasitas pendinginnya dengan luas kamar atau ruangan. Bisa jadi hal itu menyebabkan AC nggak dingin walaupun sudah sering dicuci atau dirawat. Jika kamu memiliki ruangan kamar berukuran 3x3 meter persegi, sangat disarankan untuk menggunakan AC dengan daya setengah PK yang tadi saya sebutkan, 365 watt. Sedangkan jika ukuran ruang kamar sekitar 6x6 meter persegi, kamu disarankan untuk menggunakan AC dengan daya 2 PK. Ini kayak misalnya di kampus. Kalau misalnya di kampus itu menggunakan 2 AC, ruangannya itu sekitar 6x6. Itu cuma kira-kira ya. Menurut saya itu sekitar 6x6 meter, bahkan lebih 6x8 mungkin. Dan itu menggunakan 2 AC itu masih panas. Jadi bukan karena luas ruangannya juga, tapi tergantung berapa banyak orang yang ada di ruangan tersebut. Sehingga menjadikan faktor panasnya AC gitu. Panasnya suhu dalam ruangan tersebut. Yang ketiga, tegangan listrik tidak stabil. Penyebab ketiga mengapa AC nggak dingin walaupun sering dicuci adalah tegangan listrik yang tidak stabil. AC sendiri memiliki tegangan yang lebih besar dibandingkan peralatan elektronik lainnya. Sehingga tegangan listrik yang nggak stabil dapat mempengaruhi kinerja AC. Namun kamu nggak usah khawatir, tinggal menunggu tegangan listrik normal kembali, maka secara otomatis AC akan kembali dingin. Yang keempat, tekanan freon AC kurang. Sebagai zat yang mengandung titik didih yang sangat rendah, freon bermanfaat sebagai bahan pendingin seperti AC dan kulkas. Oleh karena itu, freon yang kurang atau bahkan habis menjadi salah satu penyebab AC yang tidak dingin. Sebenarnya, freon hanya perlu diisi sekitar 4-5 tahun sekali saja. Namun jika AC kamu harus sering diisi freonnya, mungkin ada penyebab lain seperti pipa freon yang bengkok atau patah sehingga menyebabkan freon bocor. Jika umur AC kamu masih terbilang cukup baru namun freonnya sering habis, kamu perlu memeriksa ada atau tidaknya kebocoran pada pipa freon. Jika ternyata ada gelembung pada pipa yang telah dilumuri air sabun, ini berarti pipa freon kamu bocor. Cara lainnya adalah dengan melihat apakah ada oli yang merembes dari pipa maupun unit AC. Jika ada, berarti pipa freon kamu harus segera diperbaiki. Ini ngecek freon AC itu kayak ngecek ban bocor gitu. Pakai air sabun. Jadi kalau misalnya ada gelembung yang keluar, dia kan kebocoran gitu. Jadi bikin gelembung di sabun tersebut, bikin gelembung. Jadi ketahuan bocornya di mana. Terus selanjutnya kondisi ruangan. Kondisi ruangan juga menjadi salah satu penyebab AC nggak dingin. Jika ruangan tempat AC dipasang sering terpapar sinar matahari langsung atau terbuat dari tembok campuran semen dan pasir, ruangan akan menjadi sinar matahari langsung atau terbuat dari tembok campuran semen dan pasir, ruangan akan menjadi lebih panas sehingga berpengaruh pada kinerja AC. Jika ternyata ruangan kamu kurang mendukung AC untuk mendapat hasil optimal, maka cobalah untuk menurunkan suhu AC atau mengganti AC kamu dengan kapasitas pendingin yang lebih besar. Selanjutnya, peletakan mesin AC di tempat yang sempit. Mesin AC biasanya diletakkan di luar ruangan. Namun jika kamu meletakkan mesin AC di ruangan outdoor yang sempit, kompresor AC akan menjadi mudah panas dan rusak. Hal ini bisa mengganggu kinerja AC sehingga menyebabkan AC tidak dingin. Solusinya adalah dengan meletakkan mesin AC di luar ruangan yang terbuka dan pastikan memiliki jarak minimal 60 cm dari tembok pada setiap sisinya. Kompresor rusak. Kompresor yang rusak dapat menyebabkan AC tidak dingin. Sebagai komponen utama, kompresor berfungsi untuk mengatur sirkulasi freon dari unit AC outdoor ke indoor dan kembali lagi ke outdoor. Kompresor yang tua dapat mengalami karat atau aus yang menyebabkan kebocoran pada kompresor itu sendiri. Di samping itu, ampere kompresor yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kerusakan pada kompresor. Jika ampere terlalu tinggi, kompresor akan menjadi mudah panas. Hal ini mengakibatkan kompresor lebih sering berhenti untuk mendinginkan suhunya. Solusinya, untuk mengatasi kompresor yang rusak adalah dengan mengganti kompresor dengan yang baru dan sesuai dengan kapasitasnya. Jika ternyata
usia AC kamu sudah lebih dari 10 tahun, kamu bisa langsung ganti unit AC outdoor agar lebih hemat. Biasanya AC outdoor itu apa ya? Karena untuk kondisi ruangan yang outdoor, jadi dia lebih hemat penggunaannya, lebih efisien dibanding AC yang indoor. Jadi bisa fleksibel, kalau AC outdoor bisa buat indoor, tapi kalau AC indoor nggak bisa buat AC outdoor. Lanjut. Selanjutnya AC berisik dibawakan oleh Rizky Aziz Saputra. AC keluar suara berisik. Setiap unit air conditioner biasanya menggunakan teknologi peredam suara untuk menjaga tingkat kebisingan agar berada di bawah 55 desibel. Walau demikian, beberapa unit mungkin ada yang tingkat kebisingannya masih berada di atas 55 desibel. Sejak pertama kali membeli, tentu Anda familiar dengan suara atau kebisingan yang dihasilkan oleh unit penyejuk udara di rumah atau di kantor Anda. Nah, jika suatu saat Anda mendengar suara tidak biasa dari mesin penyejuk udara, entah itu unit outdoor ataupun indoor, pastikan Anda segera mematikan AC terlebih dahulu. Lalu panggil teknisi untuk memeriksanya. Suara bising pada AC jangan diabaikan. Terlebih apabila suara terdengar sangat berisik. Tidak hanya karena suara tersebut mengganggu, tapi Anda juga harus mempertimbangkan kemungkinan kerusakan yang lebih parah apabila sistem penyejuk udara terus dihidupkan dan dipaksa bekerja. Tanpa memeriksa mesin kondensor, seringkali kita bisa mengetahui dengan pasti apa penyebab AC berisik. Terlebih apabila kita bukan ahlinya. Walau demikian, ada beberapa suara umum yang kerap terdengar dari unit air conditioner yang dapat diidentifikasi untuk mengira-ngira bagian manakah yang bermasalah. Ya, next. Masalah paling umum yang ditemukan pada AC berisik, yaitu AC berdengung, suara bersuit, suara seperti benda yang berbenturan, suara AC yang mencicit atau menggeroget. Ya, next. Suara AC bersuit, mencicit atau menggeroget. Ketika AC dinyalakan, segera Anda akan mendengar suara mencicit atau melengking keras yang berasal dari logam yang tidak akan berhenti sampai AC dimatikan. Penyebabnya, AC berisik yang satu ini bisa diakibatkan karena bantalan motor kipas yang sudah mulai rusak, sehingga solusinya perlu diganti dengan motor kipas yang baru. Ya, next. Suara seperti benda yang berbenturan. Setidaknya ada dua penyebab AC mengeluarkan suara benturan. Yang pertama, akibat kerusakan pegas pendukung pompa refrigeran, dan yang kedua bisa diakibatkan karena masalah pada kipas kompresor. Apabila Anda mendengar unit outdoor mengeluarkan suara keras ketika dimatikan atau ketika sedang hidup, hal tersebut bisa diakibatkan karena pegas kompresor internal sudah mulai kehilangan kemampuannya. Di dalam kompresor AC, yaitu bagiannya memompa refrigeran, terdapat pompa yang dipasang pada pegas pendukung. Apabila pegas rusak, pompa otomatis tidak tersangga. Pada saat pompa tersebut beroperasi, bunyi berisik tersebut biasanya tidak terdengar. Karena pada saat beroperasi, momentum ini akan membuat AC terdengar seolah-olah tidak bermasalah. Namun apabila AC dimatikan atau dihidupkan, momentum tersebut akan hilang hingga membuat pompa goyah dan membentur casing kompresor. Hal inilah yang menciptakan suara benturan. Apabila benturan tersebut terdengar ketika AC sedang dihidupkan, mungkin masalahnya bisa pada pegas. Karena bagian-bagian pada kipas kondenser biasa saja terlepas dan berbenturan dengan bagian dinding unit outdoor. Ya, next. Suara bersuit. Apabila Anda mendengarkan AC yang mengeluarkan suara seperti suara siulan,
bernada tinggi selama 10-15 menit setelah AC pertama kali dinyalakan. Tanda-tanda lainnya yang bisa menyertai suara siulan dari AC adalah AC akan jadi lebih sering mati lalu hidup kembali. Penyebab masalah AC ini biasanya diakibatkan karena kompresor mengalami tekanan refrigeran yang terlalu tinggi. Beberapa unit AC memiliki sensor yang dapat mematikan sistem jika mendeteksi tingkat tekanan internal terlalu tinggi. Sensor tersebut akan mematikan dan menghidupkan AC terus-menerus apabila tekanan refrigeran terlalu tinggi. Next. AC berdengung. Suara dengung pada AC biasanya terdengar konstan pada kondensor, baik itu ketika unit bekerja ataupun tidak. Penyebabnya bisa karena masalah kelistrikan pada sistem atau bisa juga disebabkan karena faktor lain seperti motor kipas kondensor. Apabila kipas outdoor tidak berputar saat blower di dalam bekerja, Anda akan mendengar bunyi berdengung di bagian kondensor. Kerusakan pada termostat atau kontak relay switch. Kontak relay switch adalah saklar bertegangan rendah yang di bagian dalam kondensor. Saklar ini dikendalikan oleh termostat. Jika saklar atau termostat rusak, AC akan mengeluarkan suara dengungan. Sambungan listrik antar bagian yang putus. Sambungan listrik yang kendor atau bisa menyebabkan busur listrik electrical arcing yang akan membuat AC berdengung. Next. Baik, sekian itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ya. Apabila ada salah-salah kata dalam presentasi dan penulisan juga mohon dimaafkan. Dan Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.